Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena Orori dengan NIM 26040120120022 dari kelas Ilmu Kelautan A. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koreksi geometri sebagai penugasan responsi untuk mata kuliah penginderaan jauh dan pemetaan laut. Untuk koreksi geometri sendiri akan ada 5 bahasan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan, yang ketiga kapan koreksi geometri dilakukan, yang keempat ada contoh, dan yang kelima adalah cara melakukannya. Untuk yang pertama pengertian. Koreksi geometri sendiri merupakan koreksi untuk menghilangkan distorsi geometri. Biasanya disebabkan pada saat perekaman SAR secara menyamping atau side looking, keadaan topografi dan ketinggian objek. Kemudian yang kedua ada tujuan dan kegunaan. Untuk koreksi geometri sendiri dilakukan karena terjadi distorsi geometri antara citra hasil penginderaan dengan objeknya. Untuk distorsi geometri sendiri merupakan ketidaksempurnaan geometri citra yang terekam pada saat pencitraan. Adapun kegunaannya ada 3. Yang pertama ialah peningkatan kualitas citra, yang kedua adalah menghilangkan distorsi, dan yang ketiga atau terakhir adalah acuan standar pengolahan. Adapun pengaplikasian koreksi geometri di bidang kelautan sendiri, yaitu untuk mendapatkan citra sesuai dengan proyeksi petanya. Seperti yang kita ketahui bahwa koreksi geometri memiliki tujuan untuk menghilangkan distorsi, di mana dengan menempatkan elemen-elemen gambar yang tepat sehingga gambar lebih realistis, yang nantinya akan digunakan untuk peta. Kemudian ada yang ketiga adalah macam-macam distorsi. Ada 3. Yang pertama forest shortening, yang kedua ada layover, dan yang ketiga ada shadow. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri ada 5. Yang pertama adalah tampilan citra lebih bersih, interpretasi visual mudah, kemudian memvisualisasikan objek yang sebenarnya, yang keempat memiliki akurasi yang baik, dan yang terakhir adalah piksel citra berada pada lokasi yang tepat. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari koreksi geometri sendiri ada 2. Yang pertama ialah penggunaan software berbayar. Yang kedua adalah titik ikat sulit ditemukan pada saat citra beresolusi tinggi. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu kapan koreksi geometri dilakukan. Koreksi geometri dilakukan pada saat citra akan dibandingkan dengan data lapangan atau data spasial lain. Kemudian area atau jarak estimasi dibutuhkan dari data citra, kemudian 2 citra dari waktu yang berbeda akan dibandingkan pixel per pixel atau dapat dilihat analisis perubahannya. Kemudian ada contoh. Untuk koreksi geometri sendiri ada 2. Yang pertama ada rektifikasi, di mana ialah merupakan proses pentransformasian citra sehingga setiap piksel citra memiliki posisi di dalam sistem koordinat dunia nyata. Dan yang kedua ialah ortorektifikasi, adalah proses memposisikan kembali citra sesuai dengan lokasi sebenarnya, dikarenakan pada saat pengambilan data terjadi pergeseran yang diakibatkan posisi miring pada satelit dan variasi topografi. Kemudian untuk pokok bahasan yang terakhir ialah bagaimana kita melakukan koreksi geometri. Itu ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan citra, di mana ada geoteknik datum ialah acuan mendefinisikan geometri untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi dan orientasi sumbu koordinat bumi pada tubuh bumi. Kemudian ada map projection, di mana untuk merelasikan koordinat titik yang ada di atas permukaan kurva ke koordinat titik yang berada di atas bidang datar. Kemudian GeoWizard, di mana ialah memberikan titik kontrol permukaan dari citra referensi pada citra yang belum terkoreksi. Tujuannya sendiri ialah untuk mencocokkan koordinat antara titik citra yang belum dikoreksi dan referensinya. Yang terakhir ialah penggabungan citra. Menggabungkan citra yang memiliki perbedaan
ada resolusi atau sistem dan menghasilkan citra baru dengan mengintegrasikan kelebihan citra sebelumnya. Tujuannya adalah mengakomodasi kebutuhan citra dengan resolusi tinggi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.